Alright, it's time to create another motovlog. Hello guys, kembali lagi bersama gue Iqbal Hakim di sini. Kali ini gue lagi riding pulang. Gue habis nge-gym. Itu di depan gue yang pakai Fiction ada temen gue. Namanya Fatur Rizal Aulia Perdana. Dia terkenal loh, magiciannya IPB. Oh ya, kalau misalnya kali ini soundnya rada-rada karena ada katak-katak, itu karena mic-nya ini mentok ke helm. Jadi gue lupa di lakban ke depannya. Jadi benar-benar nanti nabrak ke mulut gue gitu loh. Nah, ini dia nih. Itu adalah salah satu polisi cepek paling terkenal di Bogor. BTW ini gue lagi riding pakai Suzuki Hayabusa. Just for your info, Suzuki Hayabusa ini adalah motor Suzuki, obviously, yang paling besar, paling bertenaga. 1300 cc, kalau nggak salah 200 horsepower. Kalau nggak salah ya, silahkan benerin di komen di bawah. Ya, dan gue lupa jumlah torsinya berapa. Apa? Nanti ya. Temen gue minta gue ngebut. Oh gila, ngebut langsung panas. Aduh. Oke, lanjut. Angka-angka tadi itu 1300 cc, 200 horsepower mungkin terdengar menakjubkan. Well, yeah, it is. It's awesome. Tenaganya tuh gila banget deh. Ini gue tadi ngebut aja pakai mode C, which is mode rain. Jadi nanti ketika lampu merah mungkin gue ganti mode B kali. Soalnya kayak gue tuh lupa ngeganti mode gitu lah. Jadi kemarin tuh habis hujan, terus lupa gue ganti. Tapi hijau deh. Nggak apa lah. Oke, tapi selain tenaga tadi, selain angka-angka menakjubkan tadi, yang harus kalian tahu adalah motor ini berarti 260 kilo. Itu wet weight yang termasuk bensin full. So berarti motor ini termasuk motor berat. Ya, gue aja ngomong sambil ngos-ngosan ini. Aduh. Ya, gitulah ya. Jadi problematika terbesar motor ini adalah beratnya, of course. Dan karena motor ini panjang juga makin susah buat parkir sih. Tapi yang paling parah adalah motor ini tuh berat. Lu lurus ya? Gue muter. Iya.
Oke, lanjut ya. The biggest problem of this bike is the weight. 260 kilo itu cukup berat. Dan for your info, tinggi gue itu 175 dengan berat sekitar 65. Gue nimbang itu 4 hari lalu apa kalau nggak salah. Itu 65. Jadi motor ini termasuk berat. Meskipun gue rajin nge-gym dan biasa angkat beban, tetap aja berat, men. Nggak bohong. Jadi kalau gue ngebut, itu bukan hanya karena gue kepanasan, tapi gue kesakitan. Jadi di tangan kanan gue ini nih, gue tuh emang kurang biasa sih ya pakai motor nunduk kayak gini. Tapi sebenarnya ini nggak senunduk yang gue kira loh. Ini nggak senunduk 848 Evo kalau menurut gue. Ducati 848 tuh kan kayak rebahan banget, tiduran banget gitu loh. Aduh, bapak, aduh, gila berat banget, sakit. Aduh, please jangan macet, please jangan macet. Jadi motor ini tuh benar-benar nggak enak kalau dibawa pelan gini lah. Gue cuma, aduh, ini kayak mungkin cuma 10 kali nih, nggak nyampe 20 deh. Ini beneran gak enak deh, aduh, ya Allah. Oh, please go until 40 at least. Waduh, au. Oke, jadi gue baru kepikiran topik. Gue mau membahas top 3 alasan kenapa lalu lintas Indonesia itu kacau balau. Oh iya. Jadi by the time gue ngomongin Indonesia, itu bukan berarti seluruh Indonesia ya. Ada gue cuma bertujukan kepada beberapa tempat, kota-kota besar yang ya lalu lintasnya lumayan parah lah. Kayak contohnya Jakarta, Bogor, gitu-gitu. Oke, jadi number 1 itu careless. Careless di sini tentang hukum dan aturan. Oh god. Gue yakin orang Indonesia itu berpendidikan mostly, oke? Tapi kalau di kota-kota, gue yakin orang-orang kota ini itu berpendidikan. Tapi mereka tuh careless aja gitu. Kayak contohnya gitu nih, depan-depan gue nih. Apa garis penyeberangan, masih banyak aja yang ngelanggar tuh. Dan mungkin mereka tahu gitu, kita nggak boleh ngelewatin garis, tapi tetap aja mereka langgar. Itu panas banget, gue harus ngangkang. Terus mereka mempunyai pembelaan. Emang kenapa sih kalau gue yang ngelanggar, toh gue nggak membahayakan siapa-siapa? Well, you actually did. Nah tuh. Lihat di depan, nggak kelihatan ya. That's it. Lo sebenarnya secara nggak langsung membahayakan orang lain sih. You just don't know, and you just don't care. Ini orang depan pakai GoPro tapi pakai visor di kiri. Gue jadi bermindset kalau matanya di kiri nih. Oh ya, BTW, buat kalian yang mau mengendarai Hayabusa,
usahakan pakai pelindung genital, karena jadi kalau misalnya ini kena lubang, apalagi lubang yang cukup dalam ya, itu bisa membahayakan alat genital kalian. Apalagi yang cowok nih, aduh sakit coy. Nggak bohong. My God, Ya lanjut, alasan kedua. Tadi kan alasan pertama udah careless tentang hukum, careless tentang aturan. Yang kedua adalah mindset instan. Jadi gini, Indonesia itu ya, orang-orang Indonesia itu mempunyai mindset instan. Yang penting cepet dapat, cepet nyampe gitu, cepat dapat yang diinginkan, ingin cepat-cepat sampai tujuan. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk bisa sampai tujuan dengan cepat. Jadi yang namanya motong jalur lawan arus itu, wah, itu udah buat mereka tuh kayak yang penting gue cepat nyampe gitu lah. Who cares about anybody else? Oh, motornya tuh benar-benar enak kok, tuh nggak kalau dipakai lagi pelan gini. Aduh, aduh, aduh. Saya bro warna pink itu lucu banget. Dia mungkin melankolis. Oke lanjut ke topik. Tadi udah nomor 2, nomor 2. Tadi udah nomor 2 yaitu mindset instan. Dan sekarang nomor 3. Ini sebenarnya secara tidak langsung sih, yaitu transportasi umum dan fasilitas umum yang tidak memadai. Wow, hujan. Wow, hujan, gila, tumben banget hujannya hari gini jam 10. Oh god. Oke, jadi segitu dulu ya. Aduh, gue harus melindungi GoPro gue, ntar mau gue cabut. Ya, gue pakai mode rain, beneran pakai mode rain deh. Jadi segitu dulu ya. Aduh, intinya adalah ada 3 hal yang bikin Indonesia lalu lintasnya kacau. Dan yang ketiga gue nggak bisa kasih penjelasan karena gue harus matiin GoPro. Oke, so terima kasih sudah menonton. Silahkan like, comment, share, dan subscribe. Stay safe riding, dan I'll see you later in the next video. Iqbal Hakim signing out. Oh my god, woi, anjing. Halo yalah, please let it stop. Ya gue sih bisa rem mendadak, rem gue Brembo. Masalahnya kasihin orang belakang gue.
Orang belakang gue tuh motor biasa yang remnya gak sebagus gue. Ntar kalau nabrak motor gue yang lebih mahal soalnya. Oh my.